Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini, kami dari kelompok video tripartit akan melakukan presentasi dan tanya jawab mengenai logistik regresi. Dengan pembawa presentasi adalah saya, Kardian Barulian. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar apa sih logistik regresi itu. Jadi, logistik regresi adalah suatu metode klasifikasi yang digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu kelas dalam masalah klasifikasi biner, 0 atau 1. Nah, jadi berbeda dengan regresi linear, logistik regresi itu menggunakan fungsi sigmoid untuk memastikan hasil prediksi dalam rentang 0 dan 1. Kalau regresi linear, dia itu klasifikasinya masih 0 dan 1 saja. Namun kalau logistik regresi, dia rentang antara 0 dan 1, itu kan ada 0,1 sampai 0,9. Nah, itu dibikin kelasnya. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaannya antara linear regresi dan logistik regresi. Di sini kita pakai perbandingan untuk perbandingan data dari respons dan biaya iklan yang dikeluarkan. Pada linear regresi, ketika responsnya itu ada di 0 dan responsnya atau exponnya ada di 1, nah dia itu langsung mengklasifikasikannya jelas sekali 0 dan 1. Namun pada logistik regresi, karena dia menggunakan fungsi sigmoid, karena di bagian sini itu masih ada yang bagian dari 0 atau bagian dari 1, maka dia ngambilnya pakai fungsi sigmoid. Jadi pendefinition kelas pada logistik regresi itu dalam pokok-pokok kecilnya bisa terdefinisikan dalam atau diklasifikasikan dalam kelas-kelas yang lebih kecil, ya, lebih mencakup dari semua aspek di logistik regresinya. Lalu logistik regresi karena menggunakan fungsi sigmoid, nah dia itu pakai fungsi sigmoid yang diimplementasikan dalam rumus sebagai probabilitas setiap peristiwa. Di sini ada angka 1 dibagi dengan 1 tambah dengan E min Z. E min Z itu adalah fungsi eksponensial dari min Z yang menyusut dari nilai Z dalam rentang 0 dan 1. Jadi inilah nilai Z-nya yang 0 sampai 1. Lalu sama dengan E pangkat Z sama dengan 1 plus E pangkat Z. Jadi E pangkat Z-nya dibagi 1 ditambah E pangkat Z-nya, yaitu fungsi eksponensialnya. Nah, dalam logistik regresi juga, dia ini menggunakan probabilitas peristiwa terjadinya pembagian atau klasifikasinya, di mana log kurung P ini probabilitasnya dibagi dengan 1 min P yang merupakan rasio odds yang memperbandingkan probabilitas terjadi dengan tidaknya terjadi peristiwa. Jadi antara terjadinya peristiwa 0 atau 1 itu digunakan rumus ini. Nah, dalam logistik regresi, model regresi logistik mengasumsikan bahwa probabilitas prediksi untuk kelas positif dapat dihitung melalui fungsi sigmoid yang diterapkan pada fitur linear dari fitur ini. Jadi, P dalam kurung YI sama dengan 1 XI, W, ini adalah probabilitas prediksi bahwa tupel ke I termasuk dalam kelas positif diberikan fitur X, I, kali S1, dan vektor beratnya yaitu W. Nah, Y ini adalah prediksi kelas untuk tupel ke I-nya, X ini adalah vektor fitur untuk atribut dari tupel ke I-nya. Lalu W ini juga vektor beratnya. Nah, ini sama dengan kan, yaitu W pangkat T dikalikan dengan vektor fiturnya, yaitu atau atribut tupel ke I-nya, sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min W pangkat T dikalikan X I atau vektor fiturnya. Nah, jika P dalam kurung probabilitas prediksinya kurang dari 0,5, maka tupelnya itu diklasifikasikan sebagai positif. Jika diklasifikasikan negatif secara ekuivalen, berarti prediksi positifnya W pangkat T sebagai perkalian dot antara W dan XI menghasilkan nilai linear, yaitu lebih dari 0. Jadi jika dia 0,5,
kurang dari 0,5 maka dikatakan sebagai positif. Maka kalau tes negatif akan lebih seperti itu. Nah, dalam linear regresi itu ada beberapa estimasi parameter yang digunakan. Yang pertama adalah maksimum likelihood. Untuk menentukan nilai optimal dari vektor beratnya, regresi logistik itu menggunakan maksimum likelihood estimation atau MLE. Ide utamanya adalah memilih probabilitas munculnya data pelatihan secara maksimum. Jadi kalau tadi kan kita langsung melihat probabilitas angka transaksi gimana. Nah kalau ini kita bikin model di mana idenya adalah kita mencari atau menghitung probabilitas munculnya data pelatihan yang lebih maksimum seperti itu. Nah jadi itu ada perkalian likelihood dari seluruh tupelnya dengan n itu adalah jumlah tupelnya, y itu adalah probabilitas, y itu adalah label aktual dari tupel QI-nya 0 atau 1. Lalu P itu probabilitas prediktif untuk tupel QI-nya. Dalam kurung 1 dikurangi probabilitas prediksinya pangkat 1 dikurangi y-nya yaitu label aktualnya. Dengan PI itu dalam kurung tadi kita menggunakan yang ini tadi. Perkalian dot antara bobotnya dengan vektor fiturnya seperti itu. Nah, untuk mengubah fungsi likelihood yang berbentuk perkalian menjadi penjumlahan agar lebih mudah dioptimalkan, ini kita menggunakan metode numerik. Jadi di sini itu ada sigma n di kurungnya i sama dengan 1 dalam kurung kotak itu yi dengan perkalian dotnya dikurangi log dalam kurung 1 plus ada perkalian dotnya juga. Nah, kenapa dilakukan log ini? Ini sebagai fungsi penalti yang mengurangi log likelihood-nya untuk mencegah prediksi yang terlalu ekstrim atau prediksi yang terlalu overfitting atau tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Nah, selain itu dalam linear regresi ini ada algoritma vektor berat. Karena tidak ada solusi analisa tertutup, parameter dioptimalkan secara iteratif menggunakan gradien aksen atau gradien desain pada log negatif. Jadi dalam mengoptimalkan parameter tadi itu menggunakan algoritma vektor berat dengan rumus sebagai berikut. Di mana n itu adalah laju pembelajarannya, lalu yi min p dalam kurung yi sama dengan 1, lalu ada x fiturnya, lalu ada bobotnya. Ini adalah selisih antara label aktual dan probabilitas untuk tupel QI-nya. Nah, kenapa ini dipakai? Karena kalau misalnya yi yaitu tupel positifnya, jika model kurang yakin, maka nilai P itu jauh dari 1 dan selisihnya itu besar sehingga membutuhkan pembaruan yang signifikan. Kalau misalnya tupel yang negatif, kayak yang tadi y sama dengan 0, jika model memberikan probabilitas tinggi secara keliru, sisi negatifnya sehingga bobotnya yaitu W diperbarui untuk menjauhi dari XI-nya yaitu vektor fiturnya yang mengarah ke pembaruannya. Terus kalau yang terakhir itu ada akumulasi kontribusinya seperti itu dalam struktur data pelatihan. Lalu dalam linear regresi ini juga ada namanya interpretasi koefisien dan odds ratio. Koefisien dalam model logistik W ini menunjukkan pengaruh masing-masing fitur terhadap log odds terjadi peristiwa. Untuk interpretasi yang lebih intuitif, koefisien tersebut dapat dikonversi dalam bentuk odds ratio, di mana odds dalam kurung peristiwa itu adalah E dikalikan dengan bobot dipangkat T dikalikan dengan X-nya, yaitu mengubah nilai logit ke dalam skala odds, di mana E pangkat BI itu adalah komponen dari bobot atau W yang mengindikasikan perubahan odds-nya per unit. Nah, perubahan fitur I-nya ini atau X ini, jika nilai lebih besar dari 1 menunjukkan peningkatannya odds, sedangkan kalau misalnya kurangnya dari 1 itu menunjukkan kurangnya dari odds. Gitu. Lalu di sini ada intuisi dan adaptasi. Apa sih intuisi dan adaptasi itu? Nah, ini untuk memisahkan datanya untuk membarui model yang telah dihitung. Jadi untuk tupel positifnya YI sama dengan 1, jika model itu belum cukup yakin, maka probabilitasnya jauh dari 1. Maka pembaruannya itu akan mendorong bobotnya ke arah X1. Tapi kalau kebalikannya, kalau misalnya dia negatif atau YI sama dengan 0, maka dia itu W-nya itu
W-nya atau bobotnya itu akan menjauh dari X pangkat I, seperti itu. Untuk rumusnya sudah tertera di depan. Lalu kenapa sih harus dilakukan ini? Karena linear regresi ini perlu banyak sekali parameter atau model yang untuk dievaluasinya. Kenapa? Karena overfitting pada data linear separable itu bisa saja terjadi karena pada kondisi di mana data dapat dipisahkan secara linear, norm itu dapat tumbuh tanpa batas sehingga beban atau bobotnya itu membuat model rentan terhadap noise kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pingin dia bagus, noise-nya berkurang, nah kita tuh perlu mengatasi overfitting-nya dengan tadi metode bundle yang tadi menggunakan ini tadi odds ratio-nya, lalu menggunakan auto weighted-nya seperti itu supaya tidak overfitting. Nah, lalu ada asumsi independensi. Nah, perhitungan likelihood itu mengasumsikan bahwa setiap tupel itu bersifat independen yang mungkin tidak selalu terpenuhi dalam aplikasi nyata. Jadi, untuk perhitungan likelihood itu, kita tuh nggak bisa menerapkannya atau selalu bisa kita dapatkan dalam progres atau dalam program linear regresi ini. Karena perhitungannya itu mengasumsikan tupel itu bersifat independen seperti itu. Lalu di sini ada kompleks komputasi, yaitu menghitung pembaharuan menggunakan seluruh data pelatihan sehingga bisa sangat mahal secara komputasi. Sehingga teknik seperti stochastic gradient descent atau mini batch digunakan untuk efisiensi. Kembali lagi, karena ini adalah model logistik regresi, ya ini kalau misalnya dia tidak menggunakan model-model tadi ini atau menggunakan maksimal likelihood-nya dan sebagainya, nah dia itu tuh bisa saja dalam tanda kutip proses atau biaya komputasi itu menjadi sangat besar. Jadi untuk mengurangi biaya komputasinya itu biasanya itu menggunakan stochastic gradient descent atau mini batch untuk efisiensinya tepat, lalu walaupun tetap harus memperhatikan maksimum likelihood-nya, vektor beratnya, lalu harus tetap memperhatikan interpretasi koefisien odds ratio-nya juga. Jadi, kesimpulannya adalah fungsi sumut itu adalah mengubah output linear dalam probabilitas yang diinterpretasikan. Nah, model regresi logistiknya itu mengasumsikan bahwa hubungan linear pada ruang fitur melalui bobot pangkat T dikalikan dengan fitur dan menggunakan visu sigmoid untuk menghasilkan probabilitas. Lalu di sini ada estimasi parameter dilakukan oleh maksimum likelihood dengan optimasi berbasis gradien, aksen atau desain. Pembaruan vektor berat dilakukan secara adaptif berdasarkan selisih atau label aktual dan prediksi probabilistik, sehingga memberikan penyesuaian yang lebih halus dibandingkan metode klasik seperti perseptron. Lalu, interpretasi koefisien dan rasio memberikan wawasan tentang pengaruh masing-masing fitur terhadap probabilitas terjadinya peristiwa. Lalu di sini ada keterbatasan, yaitu adalah seperti overfitting dan output dependency yang harus diatasi dengan regularisasi dan teknik sampling atau misalnya lagi dengan SGD tadi atau mini batch seperti itu. Jadi begitulah mengenai linear regresi. Baik, nah itu adalah presentasi saya mengenai logistik regresi. Dari Mas Hisham, apakah ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan dengan GPT? Saya masih ada pertanyaan ini untuk data outlier ini kan ya. Jadi Iya. bagaimana sih di logistic regression itu untuk menangani data outlier? Bagaimana logistik regresi menangani data outlier seperti itu ya? Ya, Outlier. outlier. Oh, susahan sepertinya. Oh, jadi kalau menurut mengenai GPT Mas ya, jadi dia itu gak terlalu bagus untuk menangani data outlier. Dia itu bisa kewalahan, apalagi kalau misalnya data kita itu terlalu ekstrim alias outlier. Makanya tadi kan sempat disebutin tuh ada pakai SGD. SGD itu dipakai buat apa? Buat dia adalah buat menangani data outlier atau menanganinya itu gak bisa langsung jadi satu, tapi harus pakai mini batch. Jadi data itu harus dibagi dulu baru bisa dikerjakan kayak gitu. Nah, jadi masalah outlier di logistik regresi itu kalau kita tadi
bisa lihat dari modelnya tadi dalam logouts-nya itu, dia itu sensitif sama outlier, terutama di fitur-fitur yang numerik. Tadi apalagi kan kita tadi ngubah ke fitur numerik kan tadi. Nah, itu yang menjadi tantangannya. Terus outlier ini bisa mengubah kemiringan atau slope dari garis-garis keputusan atau decision boundary yang bisa bikin modelnya itu jadi misklasifikasi yang sebenarnya valid. Yang awalnya logistik regresi itu kan semangatnya adalah gimana data itu bisa diklasifikasi secara lebih detail dalam rentang 0,1 sampai 0,9 antara 0 dan 1. Namun kalau misalnya outlier ini masih banyak banget, nah itu tuh bisa bikin misklasifikasi datanya, jadi bisa salah. Lalu dia itu juga bisa bikin overfitting karena model itu mencoba untuk memperbaiki data-data yang outlier ini. Padahal itu datanya itu gak representatif kayak gitu mas. Oke, oke, oke. Terus contohnya mas kalau dari Pemahaman GPT ini. itu misal nih kita punya dataset tentang kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK dan jam belajar. Satu mahasiswa itu punya IPK-nya itu 0,5 dan belajarnya 2000 jam banget. Karena kan terlalu ekstrim mas antara IPK dan belajarnya 2000 jam. Nah itu bisa dikatakan sebagai suatu outlier seperti itu. Nah, model logistik regresi ini malah bingung karena melengkung dan bisa melakukan data itu. Padahal data itu tuh mungkin noise atau error input. Jadi kayak gitu. Jadi ya caranya gimana untuk menangani ini ya pertama kita harus remove outlier-nya. Bisa pakai Z-core, terus bisa pakai interquartile itu. Mungkin kita lebih familiar dengan penjelasan Pak Utama yang di Z-core ya dengan lebih dari 3 atau kurang dari min 3 kayak gitu. Lalu itu bisa menggunakan cap or Windsor outliers. Jadi ini mengubah nilai ekstrem ke nilai batas. Contoh nilai di atas kan itu kan persentase ke 95 bisa diganti ke Nilai di persen nilai di atas 95. 95. Lalu kita bisa menggunakan scaling atau normalisasi, bisa pakai Mimax. Lalu ada transformasi data, misalnya kita pakai log transform buat fitur yang punya distribusi miring atau slope-nya. Lalu kita juga bisa pakai model lain yang lebih bagus untuk menangani outlier, kayak random forest, gradient boosting, atau robust logistic regression yang itu versi dari logistic regresi yang sudah dimodifikasi. Jadi kayak gitu, Mas. Outlier. Random gradient boosting robust logistic regression bisa modifikasi. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin mendapatkan hasil yang lebih oke, jadi kita memang diarahkan untuk pakai algoritma atau suatu model yang lebih tahan kepada outlier kayak tadi itu. Random forest nih. Iya, mungkin apakah kita mau bertanya-tanya lagi mas? Soalnya ini lumayan menarik juga mengenai logistik regresi kayak gitu, apalagi klasifikasi kan. Oke, oke, oke. Mungkin pertanyaan lain aja mungkin ini. Kan Baik tadi mas. kan sampean sebutkan kalau tadi logistic regression kan pakainya kan fungsi sigmoid ya. Iya Mungkin mas. apakah ada fungsi-fungsi yang lain yang bisa digunakan di logistic regression ini selain dari fungsi sigmoid? Eh, jadi begini mas, untuk logistik regresi itu base-nya itu memang menggunakan fungsi simoid karena dia itu harus menentukan rentang-rentangnya tadi yang 0,1 sampai 0,9. Tapi buat lebih lanjutnya mungkin kita bisa tanyakan sama GPT seperti itu. Apakah ada fungsi lain selain fungsi sigmoid yang digunakan untuk base logistik regresi? Nah, tadi ini kita kan pakai yang tadi yang sigmoid, yang basicnya tadi, yang itu menentukan 0,1-nya. Nah, selain itu ada lagi mas, ini base yang paling basic banget karena itu binary ya, karena 0 dan 1. Nah, ini ada lagi, dia itu softmax function, dia itu bikin kelas-kelas logistik regresi. Jadi kalau misalnya kita masuk ke multinominal logistik regresi, yang kelasnya itu lebih dari 2, nah kita tuh pakainya itu softmax, bukan sigmoid, kayak gitu. Oke. Jadi kita tuh menentukan output distribusi probabilitasnya untuk sejumlah kelasnya, lalu total
output itu dijamin dengan jumlahnya 1 dan kelasnya itu memiliki probabilitas yang tertinggi dan itu dipilih seperti itu. Nah, selain softmax function ini untuk buat multi-class logistic regression, ini juga pakai profit function untuk profit regression. Nah, jadi kalau kita misalnya pakai model logistik yang alternatif seperti profit regression, kita pakai seperti ini. Namun ini saya belum belajar secara lebih lanjut. Jadi itu kalau dari GPT-nya itu CDF ya, Cumulative Distribution Function. Jadi secara kumulatif distribusinya itu dijumlahkan menggunakan fungsi ini dari distribusi yang normalnya itu bagaimana. Namun ini tuh lebih lama secara komutasi, tapi sangat berguna menurut GPT kalau misalnya asumsinya itu noise itu sangat normal kayak gitu. Lalu profit dan logitnya atau sigmoidnya itu sering dipakai secara bergantian, hasil akan mirip, namun itu cuma akan beda di skalanya saja. Lalu selain profit function untuk profit regression, itu lagi namanya Cauchy function, di mana ini lebih jarang karena ini menggunakan Cauchy distribution CDF. Nah, ini tuh dipakai untuk kalau misalnya itu data outlier-nya itu kalau dibanding sigma itu lebih toleran kayak gitu. Jadi kapan sih kita harus pakai fungsi-fungsi ini? Nah, jadi kalau menurut GPT, kita pakai fungsi sigma itu kalau misalnya kita tuh ada tugas klasifikasi klasik yang 0 sampai 1. Lalu kalau pakai softmax itu pakai apa? Nah, itu pakai kalau ada multi class. Kalau misalnya kelas itu lebih dari 2 kayak gitu. Nah, kita pakai profit. Nah, kalau misalnya profit ini sebenarnya bisa dipakai juga kalau misalnya kita asumsi bahwa noise dari suatu dataset itu normal kayak gitu. Nah, untuk kelasnya juga sama 0 sama 1, Kaojit juga sama. Tapi bedanya kalau misalnya Kaojit itu buat yang outlier itu sangat berat kayak gitu, yang sudah dimodifikasi. Jadi kesimpulannya Mas, kalau Sigma itu emang standar, bukan opsi. Jadi kalau misalnya kita lagi mau nyoba model atau domain spesifik kayak ekonomi atau lain sebagainya, kadang fungsi selain Sigma malah lebih perform dan stabil kayak gitu Mas. Oke, 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 oke. Oh, ini mungkin pertanyaan follow up dari yang sebelumnya tadi kan. Tadi kan dijelaskan kan kalau misalnya logistic regression itu kan sensitif terhadap data yang outlier yang tadi. Iya Mas. Mungkin nggak sih kita membuat model dari logistic regression itu untuk mendeteksi anomali? Berarti ini anomali dalam tanda kutip outlier-nya Mas ya? Iya, berarti bisa kan? Apakah bisa? Sepertinya bisa. Namun kita coba konfirmasi dulu sama GPT-nya. Apakah kita bisa mendeteksi outlier Mas ya? Iya, oh, iya. Membuat apa ya? Deteksi anomali karena tadi kan dijelaskan kalau uh, logistic regression itu kan sensitif terhadap data outlier. Dengan logistik regresi gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut GPT jawabannya itu logistik regresi itu tidak sepenuhnya bisa atau bukan alat utama buat ngedeteksi suatu anomali atau data outlier, tapi itu bisa digunakan sebagai alat bantu saja atau jadi second opinion lah buat kita tuh memahami data anomali kayak gitu. Apakah bisa secara langsung kita terapkan? Oh, kita pakai logistik regresi langsung bisa pakai, langsung bisa detek anomali? Jawabannya nggak bisa. Namun kita tuh harus ada pelabelan atau kita bisa pakai namanya supervised anomaly detection. Jadi kita harus melabeli data-data yang anomali seperti apa supaya si model ini bisa memahaminya kayak gitu. Jadi kalau cara kerjanya itu Mas, kalau tadi GPT, nah jadi kalau kita misalnya punya data dengan label normal dan anomali. Nah, jadi dengan kita melatih logistik regresi itu bisa membuat klasifikasinya. Jadi logistik regresi itu kasih probabilitas suatu data itu anomali atau normal. Data dengan probabilitas mendekati 1 itu kemungkinan besar anomali, tapi kalau misalnya mendekati 0 itu kemungkinan itu adalah data yang normal kayak gitu. Lalu selanjutnya kita menggunakan probabilitas sebagai indikator. Jadi kalau misalnya kita nih masa dataset kita nggak punya sama sekali labelnya ya, kita nggak punya supervised logistic regression atau anomaly detection. Nah, dia itu
menggunakan suatu probabilitas. Jadi dia itu mengatih logistik regresinya yang data anggapnya normal bagaimana. Jadi di awal datanya itu memang dilatih dengan data yang normal, lalu baru kita tes probabilitasnya. Kalau probabilitas itu lebih rendah atau dalam tanda kurung itu 0 atau kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,95 itu bisa dicurigai sebagai anomali kayak gitu. Lalu selain menggunakan probabilitas dan menggunakan deteksi anomali tadi, itu juga bisa menggunakan residual error. Jadi itu perbedaannya antara mana sih prediksi atau kenyataannya, bagaimana residualnya. Jadi misalnya mas, contohnya kita misalnya ada prediksi probabilitas itu 0,99, tapi aktualnya itu 0. Nah itu dimasukkan dalam outlier. Namun ketika probabilitasnya itu 0,5, oktawa di 1 ini baru masuk akal kayak gitu. Tapi kalau misalnya ketimpangan ini jauh atau terlalu anomali, nah itu bisa dipertanyakan sebagai atau diklaim sebagai data yang outlier kayak gitu mas. Tapi kenapa sih logistik regresi itu nggak bagus buat anomali? Yang pertama ya dia itu sangat sensitif ke outlier dan dia itu nggak robust, jadi dia itu nggak bisa belajar dari pola data yang sangat aneh dan dia itu butuh label, nggak cocok buat unsupervised anomaly detection. Jadi ini supervised anomaly detection kayak gitu. Jadi kalau menurut GPT mas, itu butuh berapa tools yang lebih oke lah buat mendeteksi anomali. Yang pertama itu ada isolation forest atau anti outlier, lalu ada one class SVM, lalu ada auto-encoder deep learning, atau ada elliptic envelope, lalu ada LOF yaitu local outlier factor kayak gitu. Jadi kesimpulannya mas, jadi kalau misalnya logistik regresi itu bisa membantu data deteksi udah dalam konteks supervised learning, tapi bukan pilihan utama. Pakai kalau misalnya datanya itu sudah baru dilabeli atau kita butuh lebih kita butuh asal jadi atau butuh cepat saja buat deteksi outlier yang kasar kayak gitu mas. Oke, sebentar. Oke, tadi kan dijelaskan kalau logistik regression itu kan kurang mampu ya untuk mendeteksi anomali. Berarti kapan sih kita itu bisa menggunakan logistik regression? Terus kelebihannya dibanding sama yang algoritma lain itu apa? Baik mas, izin menjawab ini sudah sebenarnya saya sampaikan dalam PowerPoint-nya saya tadi. Kapan sih kita bisa pakai logistik regresi? Nah, dia itu lebih oke kalau misalnya itu datanya itu anomalinya itu tidak ada atau anomali itu sangat sedikit sekali. Lalu kenapa sih harus pakai logistik regresi? Apa lebih baik dari lain? Sebenarnya bagusnya logistik regresi itu adalah buat klasifikasi data yang biner kayak gitu. Karena dalam biner itu kan ada 0 dan 1, namun kan antara 0 ke 1 kan ada beberapa angka yang perlu atau value yang perlu ditegaskan kayak gitu. Mungkin lebih lanjutnya bisa kita tanyakan sama GPT ya mas. Jadi kapan kita pakai logistik? Jadi mas, kapan sih? Kayak tadi sama ya, penanganan data tadi, dia tuh harus pakai buat klasifikasi. Ya, jadi dia tuh buat ngecek iya dan tidak atau multi-class yang tadi yang softmax kayak gitu. Lalu datanya itu nggak boleh yang terlalu sulit, nggak terlalu kompleks, jumlah fiturnya tuh nggak dikit atau nggak terlalu banyak interaksi non-linear ya kayak gitu mas. Lalu ketika kita tuh butuh interpretasi yang jelas, jadi kita tuh butuh gambaran kasarnya lah, gambaran secara luasnya itu bagaimana. Contoh di sini tuh misalnya kita paham hubungan antara fitur dengan hasil prediksi, misalnya fiturnya apa, hasilnya apa kayak gitu. Jadi misalnya nih mas, kita pakai buat mendeteksi pengaruh usia itu pada produktivitas jantung itu gimana kayak gitu. Kan ada fiturnya atau fiturnya usia dan hasil prediksinya adalah sakit jantungnya itu gimana kayak gitu. Lalu itu ada model yang cepat dan efisien. Nah, logistik regresi ini mas itu model yang sangat ringan, gak terlalu memakan banyak sumber daya atau resource. Jadi itu sangat cocok buat real time scoring model yang ringan kayak gitu.
Lalu logistik regresi ini adalah suatu base model. Jadi ini pakai untuk model dasar sebelum mencoba yang lebih kompleks kayak random forest, XGBoost atau neural net. Jadi apa sih keunggulannya si logistik regresi? Yang pertama itu dia tuh simple, cepat, mudah diinterpretasi, probabilitics, tahan overfitting. Kalau fiturnya nggak banyak ya, kalau fiturnya banyak dia akan overfitting. Lalu dia itu bisa multi class atau softmax dan dia itu bisa didukung dengan regulasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pakai registry itu jangan dipakai kalau satu datanya itu sangat berisik, sangat noisy, nonlinearnya sangat parah. Lalu terlalu banyak interaksi kompleks antar fiturnya. Lalu terlalu banyak outlier yang tidak bisa kita preprocessingnya. Lalu kita butuh akurat yang sangat tinggi banget nih dalam satu dataset yang kompleks. Jadi kayak gitu mas. Iki wis 30 menit ah. Iki 17 menit. Iki sing tak record saiki 17 menit. Sing iku mang anggap ae piro? 10 12 menit mungkin. Soalnya kan kepotong ambek awak dhewe ngomong. Oke lah, berarti tambah lagi ya, tambah lagi yuk. Satu pertanyaan. Jeda dulu. Ngelak pak. Ngombe sik ah, ngombe sik. Udah ngelak. Dulu. Jeda dulu. Mungkin ini ada pertanyaan lagi yang baru ya. Ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir. Jadi kalau semisal kita itu pengen nambahin fitur di logistic regression itu nanti itu bisa menambahkan kalau menurut sampean atau menurut masnya sendiri itu kalau kita menambahkan fitur itu bisa menurunkan atau bisa nanti itu meningkatkan performa dari logistic regression atau enggak gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi mas ya, dari kita belajar atau kesimpulan dari semuanya, bisa saja kita tambahkan fitur untuk meningkatkan suatu akurasinya itu bisa. Namun, kalau misalnya interaksinya tuh terlalu tinggi mas, nah itu tuh kemungkinan dari akurasinya menjadi turun, lalu noisy banget, nah itu jadi bisa kurang banget kayak gitu. Jadi saran saya misalnya kalau masnya misalnya mau nambahkan fitur baru kayak gitu-gitu, mendingan pakai tadi bisa dikatakan sama si GPT-nya, bisa pakai XGBoost, SVM atau neural net atau random forest bahkan kayak gitu mas. Jadi kalau misalnya mas ingin menambahkan fitur bisa-bisa saja, namun sayang sekali kalau misalnya fiturnya itu terlalu kompleks, interaksinya terlalu padat dan datanya itu sangat noisy banget. Nah, jadi itu kurang direkomendasikan kayak gitu mas. Oke. Baik, mungkin sudah cukup mas, sudah 30 menit. Sekian dari kami, dari video tripartit kelompok logistik regresi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.